Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Prima dan juga Mas Fitra. Pak Prima, kalau kita lihat data, ini kan ada 5 yang tertinggi. Tapi saya mungkin ingin lebih fokus ke 5 yang terendah, supaya bisa didapat solusinya. Ya, dari Riau, Maluku Utara, Sulbar, Sulteng, dan juga Papua. Apa yang bisa dilakukan untuk mendorong daerah-daerah dengan realisasi terendah ini untuk bisa lebih melesat cepat? Baik, makasih Mbak Popi. Yang pertama adalah sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, jadi daerah harus punya keberanian dalam melakukan belanja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena kita kan sudah memberikan relaksasi dari segi penyaluran dan juga di sana juga berdasarkan kinerja. Jadi sebetulnya kalau kinerjanya baik juga mereka sebetulnya relatif aman dari segi penggunaannya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kami juga bersama dengan Kemendagri ini juga telah mendorong, ya, terutama daerah-daerah yang tadi performanya ini kurang baik, ya, atau rendah, ini melalui suatu juklak-juklak, ya, yang disampaikan bersama, yang intinya adalah untuk bisa menggunakan, ya, anggaran-anggaran yang tadinya terkunci ini supaya bisa dibuka, ya. Nah, ini harapannya adalah dengan ini maka confidence tadi ini bisa lebih tinggi dan juga kita selalu melakukan koordinasi dengan aparat-aparat yang lain, ya, termasuk juga kementerian lembaga lain dan juga APIP, ya, aparat pengawas internal daerah, ya, yaitu Itjennya, kemudian juga BPKP dan juga bahkan dengan BPK, ya, kita juga melakukan koordinasi karena dalam situasi pandemi Covid ini setiap langkah kita itu selalu dikoordinasikan dengan aparat pengawas. Jadi sebetulnya daerah ini juga harus punya confidence yang tinggi karena sebetulnya metode ini sama, ya, dijalankan baik pusat maupun daerah. Nah, tinggal sekarang tadi, ya, keberanian daripada pemerintah daerah untuk melakukan eksekusi. Dan mungkin berita bagusnya, ya, ini kalau boleh ada good side-nya, bahwa saat ini walaupun tadi yang namanya anggaran yang masih tertahan di perbankan di daerah itu masih tinggi, tapi banyak yang sudah memindahkan dari deposito dipindahkan kepada giro. Nah, ini maksudnya adalah daerah ini udah siap untuk digunakan, ya, karena dengan giro ini yang semakin meningkat, maka otomatis kesiapan daerah untuk melakukan pembelanjaan ini jadi semakin kuat. Dan yang terakhir mungkin juga kalau boleh kami sampaikan di sini, ya, dalam rangka mendorong ini juga kita selalu memberikan semacam gimmick-gimmick, ya, bagi daerah-daerah yang cepat salur, maka anggaran transfernya tentunya ini juga akan bisa lebih cepat lagi untuk ditambahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas Fit, kalau kita lihat ini apa sih sebenarnya faktor ketakutannya? Ini apakah memang takut ataukah memang daerah sendiri tuh tidak punya program begitu untuk mengatasi hal ini? Ya, menarik sekali Mbak Popi, ya. Jadi pertama kenapa memang pandemi ini menjadi sebuah pembatas lah, ya, kenapa daerah itu kemudian sepertinya agak kurang bisa untuk menyalurkan dananya. Tetapi sebenarnya ada permasalahan yang jauh lebih penting lagi dari situ. Kalau kita lihat secara korelasinya, ada daerah-daerah yang sudah bisa menyalurkan sudah bisa mencairkan anggarannya, tadi yang top 5 dan juga yang bottom 5 itu sebenarnya ada kesimpulannya. Dan kesimpulan ini sebenarnya jauh lebih fundamental dan ini membutuhkan tidak hanya perbaikan yang sifatnya di jangka pendek. Jawabannya adalah dari sisi kapasitas, ya. Yang kita tahu bahwa yang bisa ini kan COVID ini adalah tekanan yang sifatnya homogen. Yang bisa kemudian membedakan recovery rate daerah adalah kemudian domestic policy-nya. Dan domestic policy itu sangat terkait dengan kapasitas daerahnya. Ketika kita bicara mengenai kapasitas daerah, berarti kita bicara mengenai kapasitas sumber daya manusianya. Nah, dalam kaitannya di situ, variasi sumber daya manusia
di daerah-daerah itu sebenarnya cukup tinggi gitu ya, antara daerah-daerah yang mapan dengan daerah-daerah yang kurang mapan, dengan daerah-daerah yang di daerah barat dengan daerah yang timur, itu terlalu jomplang kapasitasnya. Nah, ini sebenarnya perlu diperbaiki dan tidak bisa solusi di jangka pendek, perlu di jangka menengah dan panjang. Kenapa mereka takut? Karena kurang kapasitas. Mereka kurang kemudian dari sisi quality control dan seterusnya. Sehingga banyak sekali kepala daerah yang berada di luar daerah-daerah yang established ini masuk ke penjara karena catatan dari BPK dan juga kemudian harus dicepok KPK karena bukan hanya karena mereka ingin untuk melakukan itu, tapi jangan-jangan karena mereka tidak capable. Nah, dalam konteks ini memang perlu diberlakukan ada push gitu ya dari sisi hulunya juga gitu ya, dari sisi pembenahan birokrasi dan birokratnya ini juga perlu gitu ya. Kita juga harus bisa mengantisipasi gap antara daerah ini gitu ya. Itu yang kemudian menjadi dan ini muncul dan semakin tegas munculnya gitu ya ketika kita menghadapi masalah seperti ini. Ketika yang diinginkan adalah pendekatan-pendekatan yang non business as usual. Daerah-daerah yang mapan dengan segala kapasitasnya, dengan segala kualitas dari sumber daya manusia bisa melakukan hal-hal tersebut. Sementara daerah-daerah yang memang kurang memadai, ya mereka by the book aja. Kalau misalnya over the book, mereka nggak ngerti. Ini textbooknya berkata seperti ini. Tetapi kemudian apa yang kita harus lakukan di sini, kita belum pernah belajar untuk itu, gitu kan? Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah juga, Mbak Popi. Oke, baik. Nah, ini menarik ya kalau dibilang masalah capability dari SDM juga gitu. Tapi bagaimana ya seharusnya mengurai benang kusut ini supaya program-programnya juga efektif, kemudian juga peningkatan SDM-nya juga bisa terus meningkat di daerah. Sehingga ini juga yang saya takutkan adalah masalah dampak negatif ketika misalnya Pemda ini tidak cukup membelanjakan anggarannya. Apa yang akan terjadi, Mas Fitra? Saya rasa pendekatan yang paling taktis adalah untuk mengatasi gap dari kualitas tersebut adalah adanya pendampingan teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oke. Lapangan, lihat mandeknya di mana dan selesaikan, gitu ya. Karena dengan ada ini akan ada bukan hanya dari sisi ada perbaikan teknis gitu ya, tapi dari sisi perbaikan mentalitas gitu dengan didampingi dari pusat gitu ya, ada semacam placebo effect lah, ada semacam kenyamanan. Kita didampingi orang pusat, apa yang kita lakukan ini sebenarnya ya on the right track gitu ya, karena memang disupervise langsung oleh pemerintah pusat. Nah, saya rasa daerah-daerah yang memang punya masalah di situ ya perlu langsung segera didampingi, gitu Mbak Bobi. Oke, baik. Pak Prima, untuk menjawab ini semua, untuk menjawab input yang diberikan oleh Mas Fitra tadi Bu Sri Mulyani juga bilang sisanya ada sekitar 550 triliun. Ini bagaimana supaya targetnya bisa tercapai? Apa yang bisa dilakukan? Ya, saya rasa ya untuk jangka panjang tadi saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Fitra ya, dan itu sebetulnya sudah kami lakukan. Ya, untuk belanja-belanja yang sifatnya spesifik grant itu selalu ada yang namanya assistance ya untuk itu, dan belanjanya itu memang lebih clear ya, lebih jelas. Jadi kalau misalnya untuk belanja yang sifatnya spesifik grant itu misalnya untuk pembangunan infrastruktur ya, untuk pemberian bantuan operasional baik ke sekolah maupun kesehatan ya, itu sebetulnya lebih terencana dan lebih baik. Nah, mungkin ya di sini yang tadi disebut gap ini adalah pada saat kita membelanjakan yang namanya block grant ya, di mana block grant ini memang itu kewenangannya daerah. Nah, namun kita sebetulnya sudah memberikan handholding dari segi regulasi, ya, walaupun kita tidak langsung jalan karena kapasitas, walaupun kami bersama Kemendagri secondment dan internship ya, ini juga kita lakukan ya, tapi kan kapasitas itu kan untuk seluruh daerah ini mungkin butuh waktu panjang. Nah, untuk yang short term ini kita memang telah mengeluarkan regulasi-regulasi yang sebetulnya sudah ada dan sekarang kita push dan kita monitor, yaitu regulasi yang dikaitkan dengan penyaluran ya. Jadi penyaluran ini semua sekarang sudah dikaitkan dengan kinerja. Jadi harapannya ya tadi ya, kinerja ini terjamin, outputnya ada ya, kemudian planningnya juga lebih baik. Nah, mungkin seperti itu.
Baik, oke. Kita tunggu nanti bagaimana supaya realisasi ini tidak hanya parkir saja ya, atau anggaran daerah ini tidak hanya parkir saja, supaya bisa menggerakkan ekonomi karena ekonomi harus terus bergerak. Mas Fitra, terima kasih untuk inputnya dan waktunya bersama kami dalam Hot Economy. Sukses terus, sukses selalu ya. Nanti kalau kita undang untuk bicara soal surplus perdagangan harus hadir juga di Hot Economy. Oke. Dan Pak Prima, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.